kita tadi, daripada publiknya. Siapa lingkungan sekitar kita tadi? Sahabat-sahabat kita, teman-teman kantor kita, gitu ya. Kemudian kerabat kita, saudara-saudara kita, tengok deh, kita tuh harus bertanggung jawab kalau misalnya kita memiliki kakak kandung kita, dia kaya tapi dia belum tentu bayar zakat. Lah ini yang mesti kita pahamkan, kan kita mengerti persoalan itu. Atau ada saudara kita, atau ada om kita, kerabat kita, mereka kaya, tapi ya, coba pastikan bayar zakat enggak? Karena ini yang paling sulit biasanya dilakukan. Ya, saya di Lasarva, himpunan 16 miliar tahun 2020, itu 70% adalah dana himpunan dari luar Banten. Dari luar Banten. Jadi apa namanya? Intinya Lasarva mendatangkan dana dari luar untuk bisa mengimplementasi program atau distribusi bantuan di Banten. Sebanyak itu. Ya. Kemudian fundraising tidak saja bentuk kegiatan untuk menghimpun dana, namun mendapatkan segala macam sumber daya untuk kepentingan cita-cita lembaga. Ya, tidak hanya bentuk kegiatan untuk menghimpun dana saja. Insya Allah di dalam kegiatan fundraising ini kita akan banyak mendapatkan orang-orang yang akan menyokong kita dalam sisi-sisi dan lini-lini yang lain. Ya, teman-teman semua, saya terhubung ya ketika fundraising itu terhubung dengan ILUNI UI, Ikatan Alumni UI Kedokteran, ya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun lalu dan kami jalin hubungan baik. Saya fundraising dengan mereka dan mereka menghimpun fundraising di alumni mereka di kedokteran UI tersebut. Kemudian ada hal lain yang kita dapatkan selain hanya cuma dana sebetulnya. Linknya tadi, ya, jaringan-jaringan di belakangnya tadi. Nah, itu yang saya merasakan suatu anugerah kemudahan. Ketika bulan lalu kakak saya meninggal, kakak saya terkena ledakan kompor gas, teman-teman semua, itu 95% badannya habis terbakar. Waktu situasi pandemi hektik, kemudian ICU itu susah dijangkau, luar biasa subhanallah, dengan modal pertemanan karena saya fundraising, itu saya dibantu oleh teman-teman dari alumni kedokteran UI untuk nembus bisa ke RSCM. Karena antriannya panjang dan pandemik situasinya. Sementara situasi sudah kritis dan hanya bisa ditangani oleh RSCM saat itu. Dan alhamdulillah dengan kemudahan Allah, dan saya merasakan memang ini luar biasa. Ketika kita mencoba untuk masuk ya, melalui jaringan-jaringan tadi, kita coba fundraising. Insya Allah loh, fundraising itu tidak memberatkan orang-orang yang kita ajak loh. Mereka malah bersyukur loh, karena seringkali gini, mereka sebetulnya ingin menunaikan kewajiban mereka terkait dengan zakat, atau mereka ingin berbagi rezeki mereka terkait dengan infak sedekah, tapi mereka nggak tahu harus kemana. Itu yang sering terjadi sebetulnya. Ya, nah inilah tugas kita untuk bisa memfasilitasi itu, untuk bisa memberikan peluang-peluang itu. Dan alhamdulillah kalau kita bisa menarik orang-orang di luar sana untuk memenuhi kewajibannya melalui kita, maka kita bisa dianggap menyelamatkan mereka dari api neraka. Ya, karena apa? Karena mereka tidak menunaikan zakat, dan itu luar biasa ininya dampaknya dalam kehidupan mereka hari ini dan juga nanti di yaumil akhir, ya. Oke, next. Kenapa sih kadang-kadang gini nih, tadi saya udah singgung bahwa fundraising itu dianggapnya sulit, susah pokoknya. Karena udah ada mental block, menurut saya udah ada mental block duluan, ya. Kemudian masalah dasarnya tidak memahami peluang. Padahal peluang itu di sekitar kita banyak banget. Ketika fundraising mulai terjadi, ketika pandemik mulai terjadi tahun lalu di bulan Maret 2020, ya, saya sudah berpikir tim saya ini habis nih. Karena apa? Karena gaji segala macam, saya ngeluarin gaji sebulan 300 juta untuk Kamil Lasarva tiap bulan. Dan itu putar otak gimana caranya ya, situasinya pandemi. Kemudian saya kumpulkan teman-teman bahwa selalu ada dua peluang ketika kita menghadapkan satu situasi, termasuk situasi hari ini. Kita akan anggap bahwa pandemik ini menjadi dangerous atau menjadi sesuatu yang membahayakan bagi kita, sesuatu yang menakutkan bagi kita, hingga kita susah untuk melakukan, hingga terblok di otak
bahwa kita tidak akan bisa melakukan apapun, atau satu lagi kita akan menganggap ini sebagai opportunity, sebagai kesempatan, sebagai tantangan, sebagai peluang. Apa peluangnya? Peluangnya adalah kita bisa menanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa justru ketika keadaan sulit inilah kita harus banyak-banyak bersedekah. Itu kalau kita yakin diri kita, kemudian kita tularkan kepada orang-orang di luar sana, insya Allah ini berhasil. Jangan-jangan hari ini kita masih selamat dari situasi COVID ya karena memang kita rajin sedekah misalnya. Kita rajin menolong orang lain, kita rajin membantu orang lain. Nah, harus paham kitanya sendiri di dalam pikiran kita dulu sendiri bahwa justru ketika keadaan kita sedang sulit semuanya, justru saat inilah kita harus tos-tosan, pol-polan, hajar-hajaran untuk sedekah. Justru pengorbanannya itu ada di saat sulit ini. Kan kita sering dengar kisah, kalau orang punya uang 1 juta, kemudian dia berdonasi 500.000, itu enggak sesuatu. Tapi ada orang yang punya uang 10.000, dia donasikan 10.000, itu baru sesuatu. Ya, jadi bagaimana kita bisa menggerakkan situasi di lingkungan kita, memberikan keyakinan tadi, meyakinkan bahwa hari ini adalah saat yang tepat untuk kita bersedekah sebanyak-banyaknya. Dan itu harus kita dulu yang melakukannya. Yang ngajaknya dulu yang harus melakukannya. Ya. Baru setelah itu kita bisa mentrans apa yang kita yakini kepada sekitar kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah malu tadi. Malu melakukan. Kenapa? Karena di dalam otak kita itu sudah meramal duluan. Kita sering jadi juru ramal duluan. Kita sering menerka-nerka duluan. Misal kita mau ketemu bos kita nih, mau ngajakin untuk zakat misalnya. Di dalam otak kita udah langsung ini duluan. Aduh, jangan-jangan dia udah zakat ke tempat lain. Pertama. Kedua, aduh jangan-jangan dia udah ada tujuan lain. Ketiga, aduh jangan-jangan saya nanti dianggap minta-minta. Sikap malu. Jadi akhirnya apa? Nggak pernah jadi itu untuk menawarkan kebaikan. Namun ketika kita, di pikiran kita bongkar mental block kita bahwa, oh aku kan akan mengajak beliau dalam kebaikan. Aku akan mengajak beliau untuk membebaskan dari api neraka karena tuntutan daripada kewajiban hartanya, misalnya gitu. Nah, dari persoalan itu kita nanti tidak akan malu lagi bahwa kita berjuang hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Ketika keyakinan itu sudah ada di diri kita, maka kita tidak akan lagi malu tuh. Dan peluang itu besar sekali di sekitar kita. Teman-teman semuanya, beberapa kepala dinas yang ada di Pandeglang, ya, walaupun kewajiban zakatnya sudah dipotong, disetor ke Basnas, namun zakat malnya yang besarnya puluhan juta itu tetap kelas harfa. Datang mereka. Itu PNS loh. Datang ke saya, ketemu dengan saya, Binda saya mau ketemu, saya mau bayar zakat mal saya. Itu 30 juta, 27 juta, 40 juta. Dan teman-teman harus percaya bahwa di sekitar teman-teman itu banyak yang seperti itu. Cuma persoalannya kita mau nggak menyapa mereka, mau nggak ngabarin mereka bahwa ini loh ada peluang kita menerima untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Ya. Kemudian ada perasaan di kita adalah fundraising itu nggak setara, artinya kita jadi peminta-minta, kita lebih rendah daripada orang yang kita hadapi. Ini masalah dasar kita. Kita merasa lebih rendah, tidak setara. Padahal posisi kita adalah setara. Karena apa? Karena kita mengajak mereka kepada jalan kebaikan. Ya. Kemudian masalah teknis, tidak tahu cara fundraising. Kalau ini saya sih nggak terlalu peduli nih. Cara teknis fundraising, tidak menerapkan ilmu, karena ini teori. Jadi sebetulnya yang diperlukan adalah actionnya. Ya, actionnya kan sebetulnya kita udah biasa berhubungan dengan teman-teman dekat kita, berhubungan dengan atasan kita. Tinggal kita bismillah menyampaikan bahwa apa yang kita bawa, kemudian setelah itu terserah Allah aja hasilnya. Apakah dia akan zakat, infak, sedekah melalui kita atau tidak, itu sudah hak prerogatifnya Allah. Tapi rumusan dari kita adalah kita harus mengabarkan kepada sebanyak mungkin orang di sekitar kita untuk mau melakukan zakat, infak, sedekahnya melalui kita.
next. Ini untuk fundraising tulen nih. Oke, teman-teman semua nanti di ranah yang slide ini ada beberapa titik ya, titik untuk agar kita berhasil di fundraising secara umum, di public fundraising. Ada komunikasi, jadi komunikasi, tentukan bahwa pastikan bahwa kita memiliki komunikasi yang baik selama ini. Jadi teman-teman memang gaya eksklusif kita itu memang harus sudah mulai kita raba diri kita. Apakah kita terlalu eksklusif gitu kan? Apakah kita terlalu menutup diri selama ini? Apakah kita kurang menyapa selama ini, kurang berteman? Nah, ini yang mesti kita lihat. Jadi dari sisi komunikasi, kemudian kanal pembayaran. Insya Allah Sarfa nanti sudah magerin kanal pembayarannya. Ini teknis banget, Pak I nanti yang akan menjelaskan ya. Kemudian layanan, insya Allah di layanan kita akan kuatkan. Teman-teman jangan khawatir. Report nanti setelah Ramadan kita pastikan insya Allah kita akan berikan kepada semua donatur yang menyalurkan siswapnya melalui teman-teman kita, melalui kita semua, gitu ya. Next. Nah, teman-teman semua, satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah hari ini generasi milenial, generasi Z itu harus diperhatikan sebagai potensi, ya. Memang orang yang punya uang ini orang yang di generasi kita, generasi X, ya, generasi X. Namun kita harus juga mengingat bahwa generasi milenial hari ini nanti 3 tahun ke depan itu sudah mapan, dan itu menjadi generasi yang harus kita kenalkan sejak hari ini, ya. Komposisi pembayar milenial hari ini juga semakin besar. Nah, Lasarva mengambil strategi untuk generasi milenial ini memang melalui kanal pembayaran yang digital ya. Dan ini memang sangat mudah untuk diakses oleh milenial. Saya tidak akan membahas ini karena kita pangsanya sudah jelas ya. Hari ini adalah teman-teman kantor dulu, teman-teman dari kerabat kita, kemudian juga dari saudara-saudara kita. Kalau ini nanti harusnya yang ikutannya dari GK sebetulnya ya. Next. Okay, next. Seberapa banyak kita punya pertemanan kontak di WA ya. Kalau WA kita baru sedikit ya harus diperbanyak kontaknya, disimpan, kemudian lihat seberapa banyak grup WA yang kita miliki. Bisa saja grup kita banyak tapi orangnya itu juga gitu. Grup WA-nya 10 tapi orangnya itu juga. Susah itu untuk fundraising ya, teman-temannya itu juga soalnya. Jadi teman-teman sudah harus meluaskan ya, sudah harus meluaskan bagaimana caranya masuk di grup-grup yang bukan kita-kita juga gitu. Karena percuma kalau fundraisingnya di kita-kita juga. Ya kita luaskan tuh, masuk tuh di grup-grup yang lain, grup-grup yang memang ranah publik ya. Terus pastikan grupnya itu lebih banyak, setiap hari bertambah kalau bisa ya. Saya handle grup itu kurang lebih di handphone saya ada lebih dari 70 grup. Dan luar biasa ngelolanya itu ya. Dan teman-teman semua dengan ada grup itu kita akan lebih mudah untuk melakukan paling tidak ya minimal kita bisa melakukan mengabarkan situasi-situasi yang sedang kita lakukan atau mengabarkan kebaikan-kebaikan yang sedang dilakukan. Kayak Cang Budi nih, kan itu Al-Hijrah kegiatannya banyak, Pak. Posting-posting itu di grup-grup WA-nya sebanyak mungkin. Kayak gitu tuh modelnya ya. Kemudian lihat nomor kontak WA, kita bisa share di WA Story. Nanti isi apa yang akan di-share di WA Story lewat Lasarva nanti kontennya akan dibuatkan ya. Sekarang juga udah banyak konten, nanti teman-teman tinggal share-share aja di sana. Kemudian secara fundraising online itu ya Facebook juga bisa kalau teman-teman memiliki keaktifan di Facebook, IG ya itu juga dimasifkan ya. Jadi hari ini yang nggak aktif tuh diaktifasi lagi tuh. Ya sayang gitu, sayang kalau misalnya hari ini kita memiliki Facebook dan IG tetapi nggak maksimal manfaatnya.
Nah, kita bisa share persoalan-persoalan yang terkait dengan fundraising kita, dengan zakat, infak, sedekah kita, ya. Oke. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya. Jadi teman-teman semua, insya Allah, Bismillah, mudah-mudahan ini sebagai niat baik kita untuk tadi kita keberlangsungan dakwah kita, insya Allah, ya. Karena banyak sekali orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kita bisa saksikan bahwa hari ini, tahun ini saja, teman-teman kita yang wafat, ya, yang meninggalkan yatim, ya, anak-anak yatim itu banyak sekali. Kemudian ibu-ibu yang harus menghidupi keluarganya, ya, karena teman-teman kita berpulang lebih dulu, ya. Nah, itu menjadi tugas tanggung jawab kita. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita bahu-membahu bersama-sama, bergotong royong, dan kita saling menguatkan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Dan itu ada di tangan kita, posisi peluangnya ada di tangan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi niat baik kita untuk menolong semua saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yang ada terdekat di kita, ya, teman-teman kita yang sudah tidak memiliki ayah, ya. Ini harus menjadi perhatian penuh buat kita, dan insya Allah dengan ikhtiar ini mudah-mudahan kita bisa membantu untuk menata masa depan anak-anak yatim saudara-saudara kita yang menjadi tanggungan kita. Baik teman-teman semua, saya tidak panjang lebar. Itu saja kali ya, karena waktunya juga udah ini ya Pak I ya. Ini mah tinggal dibaca lah, teman-teman jauh lebih jago daripada saya. Ya, inti-inti yang tadi sudah saya sampaikan. Insya Allah teman-teman semua, saya mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak II. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.